Apa yang dialami oleh Loli atau Laura Mirzani itu merupakan salah satu kondisi teenage tantrums. Tantrums itu sendiri adalah ledakan emosional intens yang melibatkan kemarahan, frustasi atau bahkan agresi. Namanya remaja itu anak-anak ya, dan anak-anak itu bukan dewasa yang dikerdilkan. Fungsi dan fisiologisnya ya yang ada dalam tubuhnya itu masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Masih terjadi ketidakseimbangan hormon yang mengakibatkan dia mudah sekali tersinggung, iritatif ya, berubah-ubah moodnya dan lain sebagainya. Begitu juga perkembangan otaknya, terutama di bagian prefrontal cortex yang mempengaruhi dalam hal pengambilan keputusannya yang masih sedang tumbuh dan berkembang. Itu mereka belum matang dalam hal pengambilan keputusan, apalagi keputusan-keputusan yang besar menyangkut kehidupannya. Belum bisa mengkolek persepsi-persepsi secara komprehensif dan holistik ya. Tapi tetap ya, kita mendengarkan apa yang mereka sampaikan, kita mendengarkan dengan baik curhatan mereka, kita juga mendengarkan segala macam bentuk unek-unek yang mereka miliki dan pendapat serta keputusan yang mungkin mereka inginkan. Tetapi balik lagi, at the end, keputusan yang kita ambil adalah yang terbaik. Jujur, aku pun juga mengalami kondisi tantrum teenager gitu ya. Pada saat itu, aku kabur dari rumah. Kalau saja bapak aku tidak mengambil secara paksa aku untuk mengembalikan aku ke rumah, mungkin sampai dengan saat ini aku nggak jadi dokter. Dan pada saat itu pun aku berpikir bahwa orang tua aku tuh jahat gitu. Orang tua aku tuh jahat, egois, dia hanya mementingkan diri sendiri, dia hanya mementingkan bagaimana aku bisa menghasilkan manfaat bagi mereka, bagaimana aku bisa berprestasi dan membanggakan mereka, mengharumkan nama mereka tanpa mempertimbangkan perasaan aku yang tertekan pada saat itu ya. Karena aku dituntut untuk pinter, harus nilainya bagus dan lain-lain, dan membatasi pergaulan aku. Usia 16 tahun aku mengenal seorang laki-laki ya, yang mana aku ngerasa bahwa dia kok lebih sayang ya dibandingkan bapakku, perhatian ya dibandingkan bapakku. Kasih sayang, rasa cinta, rasa perhatian yang diberikan oleh lelaki itu tuh aku tidak dapatkan dari ayahku. Pada saat itu aku merasa seperti itu loh. Balik lagi karena pemikiran kita juga belum matang, dan intinya mungkin ada miss dari parenting yang dilakukan oleh ayahku ya, yang membuat aku mudah dilove-bombingkan oleh laki-laki yang punya niat dan maksud yang buruk pada saat itu. Akhirnya aku memutuskan untuk kabur dari rumah. Kemudian aku dipulangkan secara paksa pada saat itu. Ngamuk gak ngamuk, ngamuk juga gitu. Dan pada saat itu pun juga aku tidak bisa berpikir secara jernih ya. Sampai akhirnya aku diamankan oleh orang tuaku. Beberapa kali juga aku datang ke habaib gitu ya, ke pemuka agama, mungkin untuk disucikan gitu, karena orang tua aku ngerasa bahwa ada hal-hal yang semacam mistis-mistis gitu deh yang mungkin dilakukan oleh laki-laki itu. Selang kurang lebih 6 bulan lamanya, aku tuh kayak sadar, dan aku ngerasa sadar bahwa apa yang aku lakukan kemarin itu benar-benar nggak banget gitu. Dan apa yang dilakukan oleh orang tua aku itu benar-benar adalah bentuk cerminan rasa kasih sayang mereka yang tulus dan apa adanya terhadap diriku. Yang dialami oleh Loli sekarang ini kan cukup kompleks karena banyak sekali melibatkan pihak-pihak eksternal. Namanya remaja itu apa yang dia pikirkan, apa yang dia narasikan, apa yang dia resumekan, apa yang diambil keputusannya itu tidak serta-merta tuh kita langsung telan bulat-bulat. Tetap kita harus mengambil banyak informasi itu dari orang terdekat, dalam hal ini orang tuanya, pamannya, tantenya, keluarga intinya lah, keluarga besarnya lah. Dari situ mungkin bisa diambil langkah-langkah selanjutnya, approach atau pendekatan apa yang paling sesuai ya, agar Loli itu bisa on the track lagi gitu. Loli itu remaja, Loli itu masih anak-anak, dan beban dan tanggung jawabnya itu ya tetap juga harus diserahkan ke orang tuanya gitu. Kalaupun tidak orang tuanya ya pasti keluarga terdekat atau intinya. Itu aja sih.